Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miss Kenny Learning Channel. Perkenalkan, nama saya Kenny Septia Anugrah, asal MTS Negeri 2 Muara Enim. Kali ini saya akan berbagi tentang cara pengeditan video melalui KineMaster. Nah, di sini kita sudah membuat video atau perencanaan video yang akan kita buat pada materi sebelumnya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja buka dulu KineMasternya. Kita klik tambah, pilih aspek rasio 16:9. Oke. Saya masukkan dulu yang pertama media. Di sini saya intro. Intro saya ambil dari intro maker yang sudah jadi. Oke. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke, setelah scene ini kita lanjutkan kepada scene perkenalan pertama. Setelah ini kita masukkan dulu berupa gambar latar. Lalu nanti kita akan masukkan video kita yang telah menggunakan background green screen. Klik media. Di sini saya sudah memiliki folder gambar size yang akan saya pilih. Nah, ini kita tarik panjang biar nanti cukup untuk video yang kita gunakan. Nah, ini kan dia membesar mengecil, ini bisa kita atur. Kita klik dulu gambarnya, gambar backgroundnya, lalu kita klik yang seperti ini pangkasnya, lalu kita atur. Oke, lalu kita klik tanda sama dengan biar awal dan akhir backgroundnya tetap sama alias tidak bergerak. Oke, selanjutnya kita tambahkan lapisan berupa media untuk gambar dari kita. Kita klik. Nah, ini ada bagian depan yang harus kita potong. Oke, berarti sampai sini kita baru mulai berbicara. Kita klik, kita potong. Karena yang sebelah kiri, maka kita potong yang sebelah kiri. Oke, kita coba dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulanya nggak dari sana. Nah, dari sini kayaknya. Ini kita potong bagian playhead sebelah kiri, lalu kita pangkas. Sampai sini. Lalu untuk video ini kita pakai kunci chroma. Kita aktifkan, lalu warna kuncinya kita ambil yang mirip-mirip dengan latar, dengan warna latar. Ini bisa kita geser dan kita atur-atur agar gambar kita menjadi lebih nyata. Klik OK. Ini bisa kita perbesar. Ini sepertinya kebesaran masih, jadi harus kita potong. Seperti sampai sini cukup.
Oke, seperti itu. Sudah, lanjut kita masukkan video yang selanjutnya. Nah, ini belakangnya perlu kita potong karena ada bagian yang ketika kita menghentikan videonya. Nah, sepertinya sampai sini. Kita klik videonya, kita klik gambar gunting, klik pangkas ke kanan head, jadi di sebelah kanan dari panah head kita. Klik OK. Nah, kita lihat. Nah, di sebelah sini kan kita masih seperti ada hijau-hijaunya ya, jadi kita boleh pangkas lagi asalkan tidak memotong badan kita. Oke, sudah sampai ke kali ini di video ini bagian pembukaan tujuan dari pembuatan video. Oke, kita stop dulu, kita atur biar dia pas di meja. Klik OK. Lalu setelah selesai, kita tambahkan lagi lapisan berupa gambar kita. Oke, kita klik. Nah, sini kita tambahkan lagi. Nah, ini kan dia seperti bertumpuk ya, jadi kita geser sedikit biar dia satu jalur atau sejajar. Nanti kita tinggal mainkan di bagian animasi masuknya. Oke, kita klik di sini. Kita klik gambar gunting, pangkas bagian sebelah kiri. Nah, ini bisa kita tahan, lalu kita bisa geser biar dia pas. Oke, selanjutnya kita atur untuk pemangkasan sampai sini saja, sampai kira-kira seperti pas foto ya ukurannya. Klik OK, lalu kita perbesar sedikit, menyesuaikan saja ukuran besarnya. Kita klik kunci chroma, aktifkan, ganti warna kunci, klik OK, lalu kita atur-atur biar gambarnya jelas. Nah, ini sudah terlewat ya. Nah, ini jelas ya gambarnya. Setelah itu kita pangkas sedikit, nih ada bagian hijau-hijau sebelah kirinya. Klik OK, kita atur-atur biar dia bagus. Oke. Oh ya, untuk bagian suara, ini kan suaranya kemungkinan kecil ya, jadi seperti ini suaranya. Nah, ini bisa kita ganti dengan, kita bisa atur dengan cara ketika kita klik videonya, kita klik yang seperti speaker, kita klik kompresor, lalu kita naikkan suaranya. Di sini kita coba. Lalu belajar di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum Newton. Sebelum Ibu masuk ke hukum Newton, Ibu ingatkan terlebih dahulu Nah, ini kita juga ganti suaranya. Kira-kirakan saja, perbesar karena kemungkinan nanti kita akan tambahkan background musik ya nanti. Nah, ini kita bisa perbesar dan perkecil untuk bagian timelinenya. Jadi kalau misalnya nanti kalau kayak gini kan jauh tuh, kita geser-gesernya geser satu kali aja baru berapa detik. Dengan kalau kayak gini, ketika kita kecilkan dengan menggunakan 2 jari, kita bisa mengatur satu video secara keseluruhan. Nah, jadi jangkauannya lebih luas. Tergantung, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini suaranya sudah saya perbaikin tadi. Oke.
Kita lanjut. Sebelum Ibu masuk ke hukum Newton, Ibu ingatkan terlebih dahulu kita akan mengenal lebih jauh mengenai gaya. Masih ingat tentang gaya? Ya, betul. Gaya adalah berupa tarikan ataupun dorongan. Nah, ini kita pangkas. Kita pangkas sebelah kanan. Kita klik OK. Oke, lalu kita tambahkan lagi video selanjutnya, itu maaf, ini kamera 1, 2, 3. Sedikit sejarah singkat. Kita pangkas playhead sebelah kiri, lalu kita atur, kita besarkan suaranya, lalu kita klik pemangkasan. Oke, jangan lupa kunci chroma-nya diaktifkan. Warna kunci kita pakai yang ini, yang menyesuaikan dengan backgroundnya ya. Nanti kita untuk animasinya kita mainkan di terakhiran. Ilmuwan kita yang bernama Sir Isaac Newton. Pada saat itu, Sir Isaac Newton sedang berbaring di bawah pohon apel, lalu ia kejatuhan sebuah apel dan dia mengamati sesuatu dan akhirnya terciptalah hukum Newton. Nah, kita stop di sini. Kita klik videonya, pangkas playhead ke sebelah kanan. Kita lanjutkan lagi, kita tambahkan lapisan media, lalu kita pilih videonya. Ini kita baru masuk ke hukum 1 Newton. Oke, kita klik di sini, kita pangkas playhead sebelah kiri. Kita masukkan kembali, perbesar, lalu kita pasang kunci chroma, kita atur warna kunci, kemudian nanti kita pangkas videonya. Kita pangkas lagi berarti. Yang pertama disebut dengan hukum 1 Newton, yang kedua disebut dengan hukum 2 Newton, dan yang ketiga disebut dengan hukum 3 Newton. Apa saja maksudnya? Yuk kita cek. Sini kita pangkas lagi, lalu kita tambahkan lagi lapisan dari video yang lainnya. Oke, kita mulai nanti dari pengertian, rumus, lalu contoh ya.
klik, kita pangkas sampai kita baru mau mulai ngomong aja. Klik, pangkas ke kiri. Kita pangkas dulu. Oke, klik OK. Kita pangkas lagi, sepertinya masih masuk gitu. Oke, lalu kita pasang kunci chroma-nya, kita aktifkan. Warna kunci kita sesuaikan, kita atur biar gambarnya jelas. Klik OK. Oke, sekarang kita dengarkan. Oke, suaranya belum kita atur. Kita kasih kompresor, suaranya, volumenya dinaikkan. Menyatakan bahwa benda yang diam akan cenderung terus diam dan benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak hingga ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, pengertian ini dapat kita rumuskan menjadi, nah, dari sini kita bisa atur gambarnya. Nah, kalau kita mau menunjukkan gambar itu, kita kan nanti mau masukkan gambar, tapi kalau kita taruh di sebelah sini itu nanti kemungkinan terlalu timpang di backgroundnya. Jadi kita bisa klik videonya. Ini videonya bisa nanti kita bergeser sendiri. Kita klik videonya, nanti keluar seperti kunci di sebelah kiri. Lalu kita klik tanda plus di sebelah sini, nanti akan muncul tanda titik di playhead kita. Lalu kita, nah, ini nanti kita potong sampai terakhirnya di sini. Oke, kita klik tanda plus lagi, kita oke kan, tapi ini nanti kita ambil cuma sampai di sebelah sini. Jadi ini klik di gambar gunting di videonya, pangkas playhead ke kanan. Nah, yang tadi untuk apa? Jadi ketika sudah selesai dari titik ini, kita bisa rumuskan menjadi, kita bisa atur videonya seperti ini. Nah, ini kita kurangin aja karena kita belum pakai di sebelah sini. Jadi seperti ini. Nah, ketika kita mulai sampai terakhir itu kita klik tanda plus. Nah, ketika kita mulai dari sini, ini kita geser ke sebelah sini. Jadi nanti dia akan mengikuti sesuai dengan titik yang kita arahkan. Oh, terbalik kita ya. Seharusnya ini tadi kuncinya, jadi kita titik di terakhirnya. Di terakhirnya nanti kita geserkan mau di mana terakhirnya. Di sini ya sudah, nanti gambarnya akan berpindah ke sebelah sana. Jadi yang mulanya di tengah. Nah, ketika tadi ada titik sini, nanti gambarnya akan bergeser. Nah, pengertian ini dapat kita rumuskan menjadi, kita mulai menjadi seperti ini. Tambahkan gambar dari hukum 1 Newton.
Ini hukum 1 Newtonnya. Pengertian ini dapat kita rumuskan menjadi karena sudah sampai di sini, selanjutnya kita akan menambahkan kembali, bukan media tapi lapisan media dari video yang lainnya, yang video selanjutnya. Ini bukan. Nah, selanjutnya di hukum 2. Nih, sudah masuk hukum 2. Kita cari dulu video yang contoh hukum 1 Newton. Tadi saya sudah retake kembali. Contoh hukum 1 Newton. Contoh. Kita klik sampai sini, kita pangkas leher sebelah kiri, kita geser gambarnya, lalu kita klik videonya, kita pangkas, klik OK. Ini jangan terlalu dekat ya, takutnya nanti ketika kita bergerak nanti kepalanya malah kepotong. Lalu kita klik kunci chroma. Sekarang kita atur suaranya biar agak lebih keras. Hukum 1 Newton. Nah, contohnya adalah bila kita memiliki gelas di atas sebuah meja, maka apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, maka gelas tersebut akan tetap duduk di sana sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sudah selesai sampai situ. Kita potong lagi, kita tambahkan lapisan lagi. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini kita pangkas playhead ke kiri, lalu kita geser. Lalu kita potong dulu, kita pangkas. Lalu kita klik kunci chroma. Klik OK, lalu kita perbesar sedikit. Lalu untuk suaranya adalah ketika kita duduk di dalam mobil yang bergerak, maka ketika mobil tersebut tiba-tiba berhenti, maka kita seperti terdorong ke depan karena tubuh kita cenderung untuk bergerak maju ke depan. Sampai sini kita klik pangkas playhead ke kanan. Nah, ini sudah habis, berarti nanti kita tambah panjangkan lagi backgroundnya. Masukkan kembali video yang selanjutnya, klik media, kamera,
Oke, kita pangkas playhead ke kiri, kita geser, kita pangkas terlebih dahulu. Klik OK, lalu kita klik kunci chroma, sesuaikan dengan warna backgroundnya. Oke, sudah dirasa sudah pas. Boleh kita perbesar gambarnya. Oke, jangan lupa suaranya kita kompresor agar terdengar lebih jelas. Hukum 2 Newton. Nah, selanjutnya kita bisa, ini kan bagian atasnya terlalu kecil ya untuk menuliskan pengertian dari hukum 2 Newton. Kita klik videonya, kita pasang dulu kunci yang pertama dan sampai kita buang dulu seperti tadi sampai mana. berikut. Kita mulainya dari sini, kita klik tanda plus, kemudian sampai di sini. Oke, kita klik. Ini kita mulai bergerak, berarti kita potong di sebelah titik terakhir, kita potong pangkas sebelah kanan. Kita klik lagi videonya. Berarti harusnya kita potong dulu ya, kita pangkas dulu baru bisa kita tambahkan. Kita tambahkan sini. Nah, ini di akhir kita ingin posisinya itu mengecil turun. Nah, nanti di atasnya kita sisipkan pengertian dari hukum 2 Newton. Ini seperti berikut. Oke. Ini tadi ada yang berwarna hijau sebelah sini, kita pangkas dulu. Oke. Seperti berikut. Klik lapisan, kita tambahkan tulisan pengertian hukum 2 Newton. Pada suatu masa yang sama, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya, dan sebaliknya. Kasih warna yang terang, kasih oke. Boleh kalau mau ditambahin latar belakang, lalu kita kasih animasi masuk. Seperti berikut. Oke. Ini tulisannya bisa juga kita perbesar.
tambah. Nah, di terakhir ini kita seperti ini. Oke, jadi nanti tulisannya akan bergerak. Nah, hubungannya berbunyi seperti berikut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Kita tambahkan video selanjutnya. Kemudian masih sama, kita cari dulu mulainya ngomongnya dari mana. Oke. Di sini lalu kita potong, pangkas playhead ke sebelah kiri. Kita geser. Dan stopnya sebelah mana? Sampai sini. Kita pangkas playhead ke kanan. Lalu kita pangkas untuk bingkainya. Oke, lalu kita pasang kunci kroma. Oke, kita perbesar sedikit. Lalu kita coba putar dulu. Nah, berikut ini adalah penulisan rumus hukum 2 Newton. Nah, di sini kita tambahkan gambar hukum 2 Newton. Jadi nanti ketika kita menghilang, gambarnya itu nanti gambar rumusnya itu pengen nanti memperbesar dan ada di tengah. Oke, pengennya ada di sini. Ini adalah penulisan rumus hukum 2 Newton. Oke, sip. Ya, untuk suaranya ini belum dikompres ya. Ini dikompres belum? Sudah. Berikut. Nah, berikut ini adalah penulisan rumus hukum 2 Newton. Ya, sampai sini. Setelah itu kita tambahkan contoh soalnya. Ibu akan menampilkan gambar berupa contoh soal hukum 2 Newton. Oke, sampai sini kita baru mulai ngomong. Pangkas playhead ke kiri, lalu kita geser-geser. Newton. Perhatikan baik-baik ya. Di sini kita pangkas sebelah kanan. Kemudian kita pangkas ukurannya. Lalu kita kunci kroma.
tambahkan, lalu kita perbesar. Suaranya kita kompres, lalu Hukum 2 Newton. Perhatikan baik-baik ya. Sini nanti kita tambahkan gambar soal hukum 2 Newton. Oke. Kita panjangkan durasi biar penonton bisa membaca lebih baik lagi. Oke, ini contoh soal sudah. Sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton. Tambahkan media. Baiklah, itu tadi adalah hukum. Lanjut kita tambahkan file media, lalu kita tambahkan untuk pengertian hukum 3 Newtonnya. Ini kita pangkas ke kiri. Ini kita pangkas ke kanan. Ini kan jaraknya terlalu jauh, kita geserkan sedikit. Oke. Yang terakhir, Ini kita pangkas. Oke, ini lalu kita kunci chroma. Kita aktifkan, warna kuncinya kita atur. Ini kita fullkan. Ini kita perbesar. Suaranya kita kompresor. terakhir itu adalah hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton dinyatakan bahwa jika kita memberikan suatu gaya aksi kepada suatu objek, maka kita akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besarnya dengan arah yang berkebalikan dari gaya yang kita berikan. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan video yang mau menunjukkan rumus hukum 3 Newton. Oke, ini baru mau mulai ngomong. Kita pangkas ke kiri. Kita lihat yang di sebelah kanan. Oke, sampai di sini. Kita pangkas di sebelah kanan. Ini kita geser. Oke, kita geser. Ini kita pangkas seperti ini. Kunci chromanya kita pasang. Oke, lalu suaranya kita kompres, lalu kita perbesar. Ketika kita mulai seperti ini,
kita geserkan videonya. Nah, ini kita kecilkan dan kita pindahkan ke sini, jadi nanti dia akan bergerak seperti ini. Suaranya kebesaran. Jadi seperti ini. Kita tambahkan lapisan berupa gambar dari hukum 3 Newton. Dia akan dari sini, nanti kita buat dia bisa bergerak. Dari sini ke terakhir, nanti kita potong aja gambarnya. Kita maunya dia nanti ke tengah seperti ini. Tambahkan kuncinya sampai sini. Ini tadi kita hapus aja. Seperti ini. Oke, lanjut kita ke contohnya. Lalu kita tambahkan lapisan video. Itu seperti saat kita berjalan melangkah. Oke, kita klik dulu mulainya dari mana. Contoh penerapan hukum. Mulai dari sini, pangkas ke kiri, lalu sebelah kanannya sini kita pangkas ke kanan. Ini sepertinya agak jauh, jadi kita geser biar gampang. Boleh kita naikkan, nanti jadi kelihatan nikah akan nyatu atau enggak. Ini klik lagi. Nah, sekarang videonya kita pangkas. Klik OK, lalu kita aktifkan kunci chroma. Oke, lalu kita perbesar gambarnya. Suaranya kita kompres. Contoh penerapan hukum 3 Newton itu seperti saat kita berjalan melangkah. Kaki kita mendorong kita untuk maju ke depan dan lantai akan memberikan dorongan kepada kita untuk maju ke depan. Sekarang kita tambahkan video penutup untuk kesimpulannya. Di sini mulai ngomong, jadi kita pangkas leher sebelah kiri. Ini kita perpanjang dulu untuk latarnya. Jadi baru nanti bisa Ingat, ingat, ingat. Nih saya maunya sampai sebelah sini.
Ini kita geser dikit. Nah, sebelum kita masuk ke video penutupan, saya mau tambahkan tulisan penutup kecil aja, sebesar durasi. Sebelum videonya masuk, kita ganti tulisannya dengan background, lalu warna biru. Animasi masuknya ini slide down. Oke. Penutup. Baiklah, itu tadi adalah. Lanjut, kita potong dulu. Kita pangkas dulu videonya. Jangan lupa kita kunci chroma. Lalu kita perbesar. Untuk suaranya kita kompres. Hukum Newton yang terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu semangat dalam belajar. Nah, ini kemudian kita tambahkan untuk penutupnya. Untuk penutupnya kita tambahkan lagi video terakhir. Ini kita pangkas di sebelah sini, lalu kita pangkas playhead di kiri dan playhead di kanan. Oke, baru kita atur, kita pangkas videonya. Oke, lalu kita kunci chroma, warnanya kita atur. Oke. Di video selanjutnya, terima kasih. Ini masih ada hijau-hijau sampingnya. Kita pangkas sedikit. Ini ngambang ya, jadi kita agak atur-atur sesuaikan dengan gambar backgroundnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya sudah belum dikompres ya. Oke, sekarang kita mau kembali ke bagian awal. Ini kalian bisa klik di sini, jadi bisa ini paling ujung, ini paling ujung satunya. Boleh juga Tana tadi tambahkan penutup, berarti di sini bisa kita tambahkan pembukaan. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum Newton. Boleh kita tambahkan di sini. Nah, ini kita sudah berhenti ngomong, boleh kita pangkas saja sebelah kanannya. Oke. Di sini kita bisa tambahkan lapisan pembukaan. Kita taruh di ujung sudut, kita ganti warna biru biar warnanya agak sedikit basah. Animasi masuknya kita buat oke.
Newton. Sebelum Ibu masuk ke Nah, ini kita animasi masuk videonya masih gamblang semua ya, jadi boleh kalian tambahkan. Boleh, atau ini nanti pusing, nggak usah deh. Saya lebih suka geser atau slide down. Geser ke kanan. Yang ini juga geser ke kanan. sedikit tentang hukum Newton. Sebelum Ibu masuk ke hukum Newton, Ibu ingatkan terlebih dahulu kita akan mengenal. Oh maaf, ini bukan pembukaan. Di bagian terakhir tadi kita tambahkan tulisan penutup, maka di sini kita tambahkan pembukaan. Kita ganti warna biru, bersinar. Animasi masuknya boleh kalau mau dibuat huruf demi huruf. Ini nanti seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita. Nah, ini ketika kita baru mau mulai masuk ke inti, jadi kita boleh tambahkan juga di sini inti. Nah, kita buat kecil saja. Warna biru samakan, kita perbesar. Boleh kita pakai animasi huruf demi huruf. Kita usap aja karena Hukum Newton. Sebelum Ibu masuk ke hukum Newton, Ibu ingatkan terlebih dahulu kita akan mengenal lebih jauh mengenai gaya. Masih ingat tentang gaya? Ya, betul. Gaya adalah berupa tarikan ataupun dorongan. Sedikit sejarah singkat. kan kita buat animasi masuknya sekarang. Kita geser. Ini juga kita buat geser ke kanan. Ini saya mau gesernya ke kiri. Saya mau masuknya geser ke atas. Ini saya mau animasi masuk videonya, geser ke kanan. Mengaruhinya. Dan contoh lainnya adalah ketika Video selanjutnya animasinya geser ke kiri. Bebas ya, suka-suka. Video selanjutnya kita geser ke atas. Yang ini kita geser ke kanan. Yang ini kita geser ke kiri. Yang ini kita geser ke atas. Yang ini kita geser ke atas. Ini kita geser ke kiri. Yang terakhir kita geser ke kanan. Jadi suka-suka ya. Nah, untuk di bagian pergantian media kita bisa tambahkan transisi. Kita boleh pilih pakai 3D. Bisa kalau mau 3D atau strip.
kita pilih yang ini. Lalu kita juga bisa menambahkan audio. Di sini saya tambahkan nih, mau saya masukkan di bagian intronya aja. Sampai sini mau saya potong dan mau saya ganti lagu yang lain. Di sini nanti akan saya tambahkan audio yang lebih santai ya. Tambahkan ini, tapi maunya saya loop sampai akhir, dan ini harus kita kecilkan biar dia tidak timpang dengan suara video kita. Oke, kita coba. Di sini boleh, kalau misalnya kalian untuk promosi, boleh kalian tambahkan juga icon subscribe ya, biar nanti ada banyak followersnya, biar mengingatkan followersnya untuk subscribe. Sini saya sudah punya. Mal saya masukkan aja. Masuk animasi keseluruhan aja, kedip lambat. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Oke, sekarang kita baru coba. Saya kayaknya lupa menambahkan untuk judul bagian depan sekali, hukum huruf besar semua, hukum Newton. Oke. Jadi ini untuk judul besarnya. Untuk bayangannya saya mau warna kuning, bersinar tapi warnanya warna pink aja. Tulisannya kalau pakai ini nggak kebaca ya. Animasi masuknya saya mau dia hukum Newton seperti itu. Oke, kita